anak kaget banget ngelihat ibu kandungnya sendiri lagi kasih racun ke makanannya. Akhirnya anaknya pun pura-pura nggak tahu dan pura-pura mau makan makanan yang ibunya kasih. Tapi untungnya tiba-tiba ada bel rumah sehingga anaknya bisa menukarkan makanannya dengan makanan ibunya. Ternyata ibunya memang mau menghabisi nyawa dari anaknya sendiri karena ibunya mau mengambil warisan dari ayahnya yang udah meninggal. Bahkan ibunya mau bahagia sama selingkuhannya doang. Tapi sayangnya anaknya lebih pintar. Anaknya sudah menukarkan semua makanan yang beracun supaya dimakan sama ibunya dan pacar ibunya. Sampai akhirnya si anak memutuskan untuk tinggal sama neneknya aja. Dan si ibu juga nggak akan mendapat warisan tersebut. Setiap foto sama temennya, cewek ini selalu edit foto dirinya menjadi putih sendiri dan temennya digelapin semua. Itu semua karena sebenarnya dia itu kulitnya lebih gelap dari temen-temennya dan dia selalu merasa insecure akan hal itu. Nah, abis dia ngepost tiba-tiba ada cowok yang ganteng banget yang ngajak dia kenalan. Di situ dia langsung kepedean banget dong. Akhirnya cewek ini langsung olahraga, minum jus dan buah-buahan supaya dia itu bisa cerah lagi kulitnya. Dan ketika harinya tiba, dia pakai bedak yang tebal banget supaya dia itu tampak cerah kulitnya. Tapi sayangnya pas udah cakep-cakep kayak gini, tiba-tiba dia itu disiram air sama tetangganya yang gak sengaja lagi nyiram tanaman. Dia pun langsung panik banget karena takut makeupnya itu luntur. Tapi ternyata dia itu tetap cantik dong karena dia udah merawat dirinya dari kemarin dan cowoknya tetap mencintai dia apa adanya. Kakek ini tiba-tiba menemukan manusia setengah motor di hutan dan dia itu lagi benar-benar sekarat. Tapi karena kakek ini baik, dia pun mengurus motor tersebut dan langsung merawat dan mencucinya. Tapi tetap aja motor tersebut sedih terus. Karena ternyata si motor itu pingin banget menemukan cinta sejatinya. Sampai akhirnya si motor melihat di majalah si kakek ada yang namanya Putri Duyung. Si motor pun pingin mencari Putri Duyung tersebut. Karena menurut dia Putri Duyung kan adalah manusia setengah ikan. Jadi rada-rada mirip nih sama dia yang manusia setengah motor. Tapi sayangnya saat dia nanya ke nelayan untuk mencari Putri Duyung, dia malah diketawain. Bahkan dia itu diinjek-injek sama nelayannya sampai dia pingsan. Nah pas terdampar di pantai tiba-tiba dia melihat manusia setengah jet ski dong. Di situ dia merasa lebih jodoh sama cewek jet ski ini daripada si Putri Duyung dan akhirnya dia menemukan cintanya. Bocil ini kasih susu ke tante-tante yang marah. Tiba-tiba si bocil ini malah disiram dong sama semua susu tersebut. Jadi awalnya ada bocil yang terlihat benar-benar kumuh banget datang ke supermarket untuk membeli susu. Nah ibu-ibu kaya ini benar-benar geli banget sama bocilnya yang bahkan bocilnya menginginkan susu dia. Ketika bocilnya ngambil susu itu dan buru-buru untuk pergi, si ibu langsung mengejar bocil tersebut dan pikir kalau bocil ini maling. Tapi si ibu ini malah marah dan langsung menuangkan susunya itu ke kepalanya si bocil. Ternyata kasirnya baru ngomong kalau susu yang tadi ibunya itu kejar-kejar. Jadinya si ibu nyesel banget dong, udah marah-marah dan nuduh bocilnya itu mengambil susunya. Padahal si bocil ini memang membeli susu untuk adiknya yang kelaparan dan dia itu baru aja ditinggal sama orang tuanya berdua doang sama adiknya. Nah ketika ibu galak itu mengetahui hal tersebut, ibu galaknya benar-benar langsung nyamperin si bocil. Bahkan si ibu juga membelikan semua persediaan makanan untuk si bocil dan adiknya. Setiap hari kakek ini aneh banget selalu kasih kertas perahu ini ke pagar orang. Bahkan setiap hari si kakek selalu diem-diem kasihnya. Dan ketika ketahuan sama yang punya rumah tuh marah banget. Ternyata si kakek itu pingin banget kasih kertas perahu itu ke anak yang punya rumah ini. Dan bahkan anak yang punya rumah senang banget sama si kakek dan langsung mengundang si kakek untuk datang ke ulang tahunnya. Tapi ketika kakek itu datang, dia langsung diusir sama yang punya rumah. Padahal anaknya tuh sangat menyayangi si kakek dan kasihan sama kakek tersebut. Bahkan tiba-tiba anaknya itu melihat kado dari si kakek dan dia langsung mengingat semuanya. Ternyata kakeknya itu adalah ayah kandung dari bocil ini yang memberikan bocil ini kepada orang kaya karena dia nggak sanggup merawat bocil ini. Anaknya langsung memeluk ayahnya dan bilang kalau dia selalu ingat dan sayang sama ayahnya. Setiap hari ayah pengemis ini ngiri banget sama anaknya karena anaknya yang selalu mendapat makanan dan uang dari orang-orang. Tapi ayah ini rakus banget, setiap anaknya itu dapat makanan, ayah itu langsung ambil makanannya untuk si ayah doang. Sampai tiba-tiba ada ibu-ibu yang melihat kejadian tersebut dan miris banget ngelihat ayah tidak bertanggung jawab seperti ini. Akhirnya si ibu kasih ayahnya uang yang banyak banget supaya dia bisa mengadopsi anak ini. Nah demi uang si ayah pun rela dong untuk menjual anaknya ke orang lain. Namun untungnya si anak itu diadopsi sama orang tua yang bertanggung jawab dan hidup anak tersebut benar-benar mewah banget. Tapi ketika anaknya lihat ayahnya, anaknya udah gak mau lagi mengakui ayahnya. Karena ayahnya udah menjual dirinya dan itu membuat ayahnya nyesel banget.
Bocil ini kaget banget ketika ngelihat ada tukang gorengan yang gerobaknya nyangkut. Akhirnya si bocil langsung deketin ke tukang gorengan tersebut. Karena nggak ada satu orang pun yang mau membantu tukang gorengan tersebut. Tapi anehnya si bocil malah ngambilin semua gorengannya tanpa bayar. Si tukang gorengan pikir kalau bocil ini adalah pencuri. Tapi nyatanya si bocil malah jualan dong di tengah-tengah orang banyak. Itu semua dia lakukan supaya gorengannya itu tetap habis. Walaupun si tukang gorengan gak bisa berjualan karena gerobaknya nyangkut. Si ibu yang melihat anaknya kotor-kotoran bukannya marah, malah bangga banget sama anaknya. Cowok playboy ini meninggal dunia dan dia ingin bagiin harta ke pacarnya. Tapi tiba-tiba yang datang pacarnya banyak banget. Tapi ternyata si cowoknya cuma sayang sama satu perempuan yang mana rambutnya itu nggak pirang. Si rambut pirang langsung kesel dan menampar cowoknya. Dan juga yang bermata biru itu nggak masuk kriteria cowoknya. Langsung ditampar balik dong si cowok yang udah meninggal itu. Ternyata cowoknya bilang dia itu cuma sayang sama satu wanita yang bernama Lisa. Tapi ternyata wanita itu lagi cium-ciuman sama temennya dia sendiri. Tapi sayangnya cowok playboy yang udah meninggal tersebut dia nggak sadar kalau temennya itu berkhianat sama dia. Akhirnya Lisa lah yang mendapatkan semua harta kekayaan dari cowoknya ini. Seekor marmut lagi ngambilin ranting untuk bikin sarang tempat tinggalnya. Tapi tiba-tiba manusia lagi ngebut dan hampir menabrak si marmut. Untungnya manusia ini peka dan langsung membelokkan setirnya supaya tidak terkena marmut tersebut. Sampai 2 bulan kemudian si manusia datang lagi lewatin jalan tersebut. Tapi tiba-tiba pohon itu langsung ambruk depan muka dia. Tapi pas manusia itu keluar, untungnya pohon tersebut itu menyelamatkan dia. Kalau enggak si manusia nggak tahu di depan dia jalannya itu udah nggak ada, isinya udah jurang semua. Ternyata pohon tersebut jatuh karena digigit oleh marmut tersebut yang ingin menyelamatkan nyawa dari manusia ini. Karena ternyata marmut ini hutang budi karena pernah diselamatkan sama manusia ini. Seorang bocil panik banget tiba-tiba nyemplung di kolam buaya dan tiba-tiba buayanya langsung mau melahap dia. Di sini yang punya kebun binatang udah curiga kalau buaya itu bakal langsung matiin si bocil. Padahal si buaya itu nggak bermaksud kayak gitu sama sekali. Si buaya itu berusaha menenangkan bocil tersebut, tapi di mata si bocil, si buaya itu mau melahap dia. Karena kejadian tersebut, akhirnya buaya yang tidak bersalah itu langsung dipindahkan dari kebun binatang itu dan dipenjarakan. Di sini, binatang-binatang buas lainnya yang ada di kebun binatang juga sering banget diperlakukan seperti itu. Dia dipaksa untuk terlihat jahat dan membuat semua orang itu benci sama dia. Padahal sebenarnya mereka itu nggak sejahat itu, guys. Akhirnya binatang-binatang buas di kebun binatang ini benar-benar kena mental banget. Hati-hati kalau punya adik tercepu di dunia kayak gini. Setiap ngelihat kakaknya itu bawa pacar ke rumah, si adik itu selalu cepu ke orang tuanya. Jadi si kakak itu menunggu hari di mana rumah itu kosong. Ketika orang tuanya pergi, dia langsung telepon pacarnya supaya pacarnya bisa main ke rumah. Bahkan si adik cepu ini langsung ambil kamera polaroid untuk fotoin kakaknya yang lagi pacaran kayak gini. Gak hanya itu aja, apapun yang kakaknya lakuin langsung difoto sama bocil ini. Bahkan bocil ini cepet-cepet langsung telepon ayah dan ibunya untuk segera pulang. Ketika ayah dan ibunya pulang, ayah dan ibunya udah marah-marah banget. Apalagi dikasih foto bukti-bukti kalau dia itu pacaran. Akhirnya kakaknya gak boleh deh keluar rumah lagi karena adik cepu ini.